Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firda Silestari dari kelas 1D dengan NIM 66702500096. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yaitu Safinatus Salwa terkait materi dari presentasi UTS kemarin. Nah, pertanyaannya itu tentang apakah jika seorang pemimpin mempunyai track record baik sebelum kepemimpinannya, dia bisa menjamin kepemimpinan untuk kedepannya. Jadi menurut saya, track record yang baik memang bisa menjadi modal penting untuk menilai kepemimpinan seseorang. Nah, track record sendiri itu kan menunjukkan bahwa kita bisa menilai dari pengalaman serta hasil yang nyata dari kepemimpinan ia sebelumnya. Dan juga track record yang baik itu nggak menjamin keberhasilan seseorang pemimpin untuk masa yang akan datang karena adanya beberapa alasan ya mungkin diantaranya yaitu tentang konteks dan tantangan yang selalu berbeda-beda. Jadi situasi seperti ekonomi, politik, atau sosialnya itu mungkin berbeda sama pada saat zaman kepemimpinan ia sebelumnya dengan kepemimpinan yang akan dia ampu di masa yang akan datang gitu. Terus juga track record ini kan bersifat parsial ya yang dimana ya bisa di bidang ini tapi belum tentu bisa di bidang yang lebih kompleks gitu di bidang yang lain. Nah, dan juga kepemimpinan itu kan bukan hanya soal tentang pengalaman tapi juga tentang visi dan juga moralitas. Jika seorang calon pemimpin tidak mempunyai komitmen tapi dia punya track record yang baik, itu kayak cuma-cuma karena dia punya track record baik tapi dia nggak punya komitmen terhadap kepentingan publik. Nah, jadi track record baik itu yang memang penting untuk menilai seseorang sebagai pemimpin, tapi ia tidak bisa dijadikan hanya satu patokan gitu. Nah, karena hal yang paling penting untuk calon seorang pemimpin itu bagaimana dia bisa menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru dan juga berinovasi serta menjaga integritasnya untuk menghadapi tantangan di kepemimpinan yang akan datang. Nah, lalu kenapa pandangan tentang membela politik dinasti Gibran ini bisa muncul? Nah, karena masyarakat Surakarta itu menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden itu bukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau karena dinasti lah istilahnya, tapi mereka itu menilainya sebagai bahwa itu upaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sebelumnya. Karena pada argumen saya sebelumnya yaitu memang belum memiliki dasar sumber atau pandangan dari para ahli yang cukup kuat ya. Padahal kan kekuatan sumber itu bisa menilai bahwa pendapat yang saya berikan pada saat itu tidak bersifat subjektif. Nah, pada saat itu juga saya mohon maaf karena ada beberapa faktor yang menyebabkan saya tidak menyebutkan sumbernya, yaitu karena keterbatasan waktu dan lupa juga, mohon maaf ya. Nah, tapi di sini saya akan menyebutkan pandangan yang belum sempat saya sebutkan pada presentasi minggu lalu. Nah, pandangan yang pertama yaitu terkait pandangan yang mendukung politik dinasti yang ada dalam teori Vilfredo Pareto dan Maska, yang mana mereka memandang bahwa kekuasaan memang dipegang oleh sekelompok elit karena dianggap lebih kompeten. Yang kedua itu pandangan tentang politik dinasti bisa menyebabkan mundurnya demokrasi. Ada dalam teori Guillermo O'Donnell. Ia menyebutkan bahwa itu termasuk ke dalam delegatif demokrasi, yaitu ketika pemimpin mendapatkan mandat absolut tapi melupakan mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Nah, mungkin dengan pandangan para ahli yang tadi saya sebutkan itu bisa memperkuat pendapat saya di presentasi sebelumnya. Oke, selanjutnya ini terkait tanggapan terhadap penjelasan saya yang kurang baik. Memang pada saat itu mungkin saya perlu mendalami lagi, perlu menganalisis lebih dalam lagi tentang teori yang saya paparkan dan juga perlu mengasah ketajaman dalam berargumentasi agar bisa menyampaikan pendapat saya dengan jelas dan tajam gitu ya. Nah, mungkin saya kedepannya bisa memperbaikinya dengan lebih menguraikan lagi alasan dan contoh konkretnya supaya lebih meyakinkan dan logis.